Baik, sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bicarakan tentang sensor nih ya. Sensor yang terinspirasi dari alam ya. Masih banyak yang masuk. Baik, yang pertama adalah sensor yang didapat dari alam itu sering disebut dengan biosensor ya, atau biological sensor. Nah, semua makhluk hidup ya umumnya memiliki panca indera lah. Kita namakan itu panca indera kalau di makhluk hidup ya. Kalau di mesin-mesin kita namakan sensor. Itu. Nah, ada dua tipe sensor ya, yang ditemukan di makhluk hidup yang juga umumnya kita terapkan pada saat kita membangun robotika, membangun mekaniknya ya, begitu. Nah, tipe sensor yang pertama yang disebut dengan eksteroceptive sensor ya. Eksteroceptive sensor ini adalah segala macam hal ya, aspek fisik ya yang ada di eksternal environment ya, di luar, di lingkungan luar gitu ya, yang peka ya, yang bisa dideteksi ya oleh suatu organ atau suatu peralatan ya. Nah, biasanya aspek fisik itu meliputi biasanya ada cahaya, ada gerakan, ada temperatur ya, ada medan magnet gitu ya, ada getaran-getaran atau vibration ya gitu ya, bisa juga kelembaban, bisa juga gravitasi, tekanan ya, tekanan seperti pada kulit ya, medan magnet, medan listrik, suara dan macam-macam ya, banyak sekali yang ternyata bisa kita rasai gitu ya oleh makhluk hidup ini di alam ini, yang belum juga semua bisa dibuatkan peralatan bantunya gitu ya. Jadi misalnya gini, untuk cahaya saja ya, untuk cahaya saja nggak semua sifat cahaya bisa kita buat gitu ya, atau bisa kita rasai dan kita bikin ulang peralatannya ya. Jadi saya sendiri ternyata begitu saya belajar ke Perancis itu, saya baru mengetahui ada sifat cahaya lain selain intensitas dan warna gitu. Ya, ternyata ada sifat lain yang namanya polarisasi cahaya ya. Jadi itu juga baru saya ketahui itu pas saya belajar S3 di Perancis. Ternyata ada hewan-hewan juga yang sangat peka terhadap polarisasi cahaya ya. Jadi cara melihatnya bukan bukan seperti cara kita melihat ya, cara manusia melihat, tetapi punya spesial cara ya, yaitu peka terhadap polarisasi citra. Nah, itu juga sangat menarik tuh ya, nah, diselidiki ya, dan saya selidiki sampai 3 tahun, sampailah saya jadi doktor gara-gara itu ya. Jadi membuat suatu mekanisme penglihatan peka terhadap polarisasi citra ya, dengan dual kamera atau stereo vision namanya ya. Nah, itu contoh ya, itu baru cahaya, belum yang lainnya. Ya, sekarang ahli-ahli fisika juga di fisika modern terutama ya, banyak hal-hal yang ditemui ya, yang sifat-sifat fisis baru lah dalam tanda kutip gitu ya. Padahal itu sudah ada sejak bumi diciptakan, cuma kita baru menemukannya saja. Jadi itu sangat banyak ya. Kita bisa melakukan itu, bisa menyusun ulang itu ke dalam suatu bentuk sensor ya, di dalam elektronik ya. Jadi kita kalau begitu namanya transducer ya. Transducer itu adalah bagaimana kita mengubah dari satu bentuk fisik ke bentuk elektrik, umumnya begitu. Makanya dinamakan transducer. Nah, sensor yang seperti ini peka terhadap dunia luar itu disebut dengan exteroception ya, exteroception. Kemudian ada sensor yang peka terhadap keadaan internal dari makhluk hidup ya, keadaan internal dari robot, itulah yang disebut dengan proprioception ya. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya karena sensor ini akan peka terhadap proses-proses tekanan, proses ya stretching ya, stretch ya.
pada makhluk hidup, ya. Terus juga kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan untuk bergerak, ya, posisi, terus awal-awal gerakan, ya, home base position dan seterusnya, ya. Termasuk juga di sana, ya, environmental molecules yang masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi itu proprioceptive sensor tuh, ya, peka terhadap barang-barang yang masuk ke dalam tubuh, ya. Barang-barang masuk ke dalam tubuh itu kalau kita kan makanan, ya, makanan tuh ada yang bergizi, ya, atau kita yang lainnya selain makanan ada racun misalnya, ya, ataupun barang-barang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Nah, itu juga perlu kita kita jadikan satu sumber yang nanti akan kita lengkapi sensornya kalau kita membuat robot gitu, ya. Nah, ini contohnya di sini disebutkan, ya, selain juga racun juga peka terhadap keadaan metabolisme di dalam tubuh, ya. Jadi metabolisme biologikal, ya, yang kita lakukan kan mengubah makanan menjadi bahan kimia baru jadi energi, ya, jadi listrik sebagian, jadi energi buat menghidupi atau menggerakkan organ-organ yang ada di seluruh tubuh kita. Nah, itu juga dibuatlah yang disebut dengan metabolisme, ya, internal metabolic milieu, ya, itu aspek-aspek yang internal yang terkait dengan metabolisme tubuh itu juga dideteksi, ya. Apa contohnya di sana? Level gula, ya, kadar gula tubuh, ya, kadar oksigen yang ada, ya, kadar yang keasaman di dalam perut, ya, dan seterusnya. Itu kan semuanya akan bereaksi kalau kita punya masalah, ya. Kalau kita kebanyakan gula jadi ngantuk, kalau kita kekurangan oksigen jadi lemas gitu, ya. Itu juga mestinya pada saat kita membangun suatu mesin, ya, atau robotika, itu juga kita perhatikan, ya. Paling tidak di robot kita ada indikasi bahwa power sudah mau habis, ya, seperti HP kita kan, selalu ada peringatan pada saat HP kita energinya sudah mau habis, baterainya sudah mau kosong, ya, low bat gitu, ya. Itu sebenarnya salah satunya. Juga ada juga sinyal-sinyal yang dikeluarkan oleh molekul di dalam tubuh gitu, ya. Salah satunya sinyal-sinyal yang ada di molekul di dalam tubuh itu adalah misalnya di situ hormon-hormon, ya, atau neurotransmitter, ya, jaringan saraf, ya, cytokines, ya, itu juga termasuk jaringan saraf, ya, gitu. Yang memberitahukan sebenarnya apa misalnya, ya, pemberitahuan kalau perut kita lapar gitu, ada yang berbunyi gitu. Terus kalau kita pusing, ya, kurang tidur terus pusing gitu, ya. Kalau kita takut tiba-tiba bulunya meregang gitu, ya, bulu kuduk, ya, begitu, ya. Kalau kita lagi olahraga terus kita niat untuk berolahraga terus nanti ada rasa senang, rasa segala macam. Jadi itu, ya, yang berhubungan dengan saraf, internal signal molekul, ya. Jadi bisa jadi tuh, ya, misalnya kalau kamu selalu dalam kondisi yang kurang enak melulu gitu, bisa jadi sebetulnya ada ketidakseimbangan yang lain di dalam tubuh. Ya, begitu juga nanti pada saat kita menerapkan ini di dalam robotika, maka yang seperti ini, ya, tanda-tanda seperti ini di dalam robot kita harus kita deteksi dan kita pakai sebagai salah satu inputan supaya robot kita selalu selamat, selalu sehat gitu dalam tanda kutip, ya. Selalu dalam keadaan primanya, ya. Kalau robot mah bukan sehat, ya. Gitu, dalam keadaan prima gitu. Terutama kalau memang sudah 100% otomatisasi gitu, ya. Nah itu, ya. Jadi 2 macam, ya. Jadi sensor yang peka terhadap keadaan eksternal tubuh dan sensor yang peka terhadap keadaan internal tubuhnya, ya. Dengan istilah exteroception dan proprioception. Jadi itu. Sekarang kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah tentang sensor yang peka terhadap cahaya gitu, ya. Organ sensor yang digunakan untuk hal ini itu adalah mata gitu, ya. Yang dia punya kemampuan, ya, optik, ya. Sistem optik di manusia ini atau di makhluk hidup, ya. Makhluk hidup itu hampir semua gitu, ya. Makhluk hidup itu memanfaatkan matanya, ya. Untuk apa ternyata? Banyak tuh, ya.
untuk navigasi ya, untuk perjalanan yang dia lakukan, untuk pergerakan yang dia lakukan. Itu nomor 2 tuh ya, untuk, memastikan bahwa locomotion itu aman, locomotion itu mekanisme bergeraknya aman ya, tidak keseleo ya dan seterusnya, itu kan dilihatnya pakai mata gitu. Ya, untuk melihat predator ada atau enggak, atau kalau dia predator, dia untuk mencari mangsa pakai mata juga gitu. Ya, termasuk untuk mengenali lingkungannya, mengenali teman-temannya gitu. Ya, beberapa hewan kan hidupnya berkelompok misalnya ya, dia kalau kelompoknya nggak cocok ya, chemistry-nya nggak pas seperti juga kamu ya misalnya, nggak bikin grup yang sama tuh, gitu, tapi bikin grup yang berbeda-beda gitu. Jadi ada, itu mulai dari mata itu ya, melihatnya ya, melihat situasi, melihat perilaku, dan melihat yang lainnya, sehingga kita putuskan bahwa satu grup ini sosial grup yang sama nih dengan kita, ya. Kalau yang itu sosial grupnya lain tuh, ya, gitu. Nah, juga yang paling penting juga di situ adalah untuk mencari jodoh, gitu, ya. Dari mata turun ke hati katanya gitu ya, itu juga, eee, mata tuh yang berperan besar, ya. Jadi memang ada beberapa hewan perilakunya ya, yang apa namanya, untuk menarik perhatian pasangannya pada saat musim kawin biasanya adalah dia mengubah kulitnya ya, warna kulitnya ya menjadi berwarna-warni sehingga pasangannya menjadi tertarik ya, bersolek tuh ya. Justru yang begitu-begitu tuh laki-laki tuh ya, apa, jantannya gitu. Ya saya temukan pada saat saya lagi apa namanya, menyelidiki bagaimana mekanisme mata, bekerja dengan mekanisme polarisasi citra gitu. Ternyata ada gurita ya, gurita, makhluk bawah air yang bisa mengubah warna kulitnya gitu dengan mekanisme polarisasi citra itu tadi, sehingga kulitnya menjadi warna-warni yang membuat si betinanya jadi tertarik gitu. Ya hebat juga itu ternyata ya, gitu. Ada makhluk yang bukan sekedar matanya peka terhadap polarisasi citra ya, suatu, sifat fisik lainnya ya, yang di luar, kebiasaan gitu ya, kan kebiasaan kan sifat fisik cuma 2 ya, tentang cahaya itu cuma 2, yaitu terang gelap dan warna kan biasanya cuma 2, ini sifat cahaya yang ketiga gitu ya, gitu. Dan ternyata dia bisa juga memanipulasi kulitnya menggunakan mekanisme sifat cahaya 3 itu sehingga warna-warninya berubah gitu. Tapi warna-warni ini tidak bisa dilihat oleh manusia, makanya kita lihat gurita warnanya gitu-gitu aja gitu. Ya, tapi dengan spesial lensa ya, kita bisa pakai kacamata khusus polarisasi ya. Ya itu biasanya kacamata yang dipakai oleh pilot ya, gitu. Jadi kalau pilot ngelihat matahari dia nggak silau karena sebagian cahaya matahari sudah dibelokkan oleh polarisasi, lensa polarisasi yang dia pakai, gitu. Memang beda sih ya. Juga kamu kalau, fotografer ya, sebagai orang fotografer, fotografer juga, ada ya, tambahan-tambahan lensa kamera yang bisa kita pasang, ya. Yang kita bisa pasang di mana, di lensa kamera kita ya, filter. Filter salah satunya adalah filter polarisasi ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang, kalau dilihat dari mekanismenya ya, mekanisme cara bekerjanya, bagaimana dia bisa peka terhadap cahaya, ya. Kita mulai dari yang paling primitif ya, mata yang paling primitif diketemukan di alam, dia hanya bisa melihat terang sama gelap. Ya, berarti itu dia hanya peka terhadap intensitas cahaya gitu, ya. Bagi beberapa makhluk ini sudah cukup, udah bagus sekali itu, bagus sekali ya, karena makhluk kan membutuhkan itu saja untuk apa? Untuk mempertahankan hidupnya ya, melakukan survival hidupnya gitu. Ya, jadi udah cukup ya. Jadi ini hanya dia bisa lihat terang gelap. Ya, jadi dia mendeteksinya tidak sejelas seperti kita mendeteksi sesuatu ya. Nah, mekanisme cara melihat yang paling canggih gitu, itu adalah dia peka terhadap 3 dimensi. Jadi bisa memisahkan ya, bentuk-bentuk dengan cara yang sangat bagus gitu ya. Ya seperti kita lah manusia ya. Kita bisa melihat bermacam-macam bentuk dengan jelas, 3 dimensi, bahkan dengan kecepatan tinggi pun dengan batas-batas tertentu kita masih bisa melihat. Dan mata kita masih bisa dilatih untuk menjadi menjadi mata yang lebih peka lagi gitu ya.
Makanya orang-orang yang latihan bulu tangkis, latihan bela diri, ya, dia matanya tuh sangat peka melihat kecepatan shuttlecock atau kecepatan pukulan itu, sehingga secara mekanik ya, biomekaniknya dia bisa bereaksi secepat itu gitu ya. Bisa orang pertandingan bulu tangkis kan di smash berkali-kali masih aja bisa gitu. Sampai yang nyemesnya akhirnya putus asa gitu. Nah, itu salah satunya begitu. Ya, artinya apa itu? Bisa melakukan distinguish shape. Nah, dan yang kedua adalah end color gitu. Ya, memisahkan warna-warna dengan sangat apik gitu. Nah, itu kemampuan kompleks itu ya, cara melihat yang tidak sederhana itu, ya. Ya begitu saya buat ulang ya, artinya kemampuan mata manusia untuk bisa melihat membedakan bentuk dan warna ini, ternyata saya menggunakan perhitungan sampai 3 array. 3 array red, green, and blue gitu secara cahaya ya, teori cahaya kita memisahkan warna dasar jadi 3 kan gitu. Akhirnya pengolahan citra itu menggunakan 3 pengolahan gitu. Kan itu artinya 3 kali kerjaan gitu. Kalau resolusinya tinggi misalnya 20 megapiksel ya, 100 megapiksel ya, berapa itu gitu. Karena yang dianalisis adalah resolusinya ya. Resolusi X-nya berapa kali berapa misalnya. Ya, 1 mega kali 1 mega berarti kan 1000 kali 1000 matriknya gitu. Dan ini ada 3 channel, ada red, green, and blue-nya berbeda-beda. Ya, jadi gitu. Jadi itu kompleks ya, salah satu mekanisme penglihatan yang sangat kompleks. Nah, untuk bisa melihat itu ya, kompleks eyes ini ya, juga biasanya ada 2 macam tekniknya. Yang pertama ya, matanya ada 2 kan, gitu ya. Matanya ada 2 ya, umumnya matanya ada 2 karena untuk melihat apa? Untuk melihat 3 dimensi. Shape ini kan 3 dimensi. Maka umumnya matanya ada 2. Nah, mekanisme mata 2 ini juga ada 2 macam. Pertama, mekanisme mata 2 yang ada di depan. Largely overlap ya. Mata kita nih, ini sini nih, dari jarak yang hitam di kanan sama yang hitam di kiri sebelah sini nih, ya. Nih dari sini ke sini nih. Ini udah ada standarnya gitu. Ya, standarnya bagi Asia sekitar 4,5 sampai 5. Bagi orang Eropa yang gede-gede kepalanya itu ya, sekitar 5 sampai 6 senti gitu. Itu adalah konfigurasi terbaik yang Allah sudah berikan kepada manusia, sehingga akhirnya sistem yang saya buat tuh ya, computer vision yang saya buat, stereo vision yang saya buat mesinnya, saya bikin jarak yang sama dengan makhluk manusia ya, 5 jarak kiri sama kanan tuh 5 senti gitu ya. Saya udah nggak ini lagi, pokoknya alasannya pada saat sidang itu saya bilang karena makhluk manusia rata-rata kayak begini jawabannya gitu. Jadi saya nggak pakai ilmiah-ilmiah lagi tuh untuk urusan yang jarak itu ya, karena mencontoh benar-benar dari keadaan alam. Ya, sistem yang kayak begitu tuh menghasilkan kemampuan depth perception, persepsi kedalaman atau 3 dimensi. Ya, teknik 2 ini ya, 2 mata ini atau 2 kamera ini disebut dengan binocular vision ya. Bisa ditemukan di manusia ataupun di primata-primata ya, monyet misalnya, orang hutan misalnya ya, yang matanya ada di depan. Nah, cara yang kedua itu adalah yang menggunakan teknik meminimalisasi overlap gitu. Ya, itu bisanya ditemukan misalnya di kuda ya, di kelinci atau di sini kameleon itu kadal atau bunglon ya, atau juga pada ayam misalnya ya. Minimize overlap ya, matanya ada di sisi kiri dan kanan wajahnya. Artinya matanya itu overlappingnya sedikit ya. Dia punya blind spot tuh, justru di depan wajahnya tuh dia ada blind spot ya. Seperti kuda misalnya. Kuda kan matanya di kanan sama di kiri ya. Ayam misalnya gitu. Ya, ada, tapi dia wider perception kecuali di blank spotnya itu ya, sisi kiri itu bisa 180 derajat, sisi kanan 180 derajat tuh gitu. Ya, wider. Ya, jadi area penglihatannya sangat luas. Oleh sebab itulah kenapa ayam kalau nyebrang jalan nggak perlu
tengok kiri kanan gitu ya, nggak perlu lagi dia udah lihat kiri kanan ya, langsung lari aja. Itu juga kalau ngerti ya, tapi sayangnya ayam nggak ngerti ya, nyebrang aja dia sih gitu ya. Tapi dia sebenarnya bisa memperkirakan tuh ya, dia bisa memperkirakan ya objek yang lagi berjalan di kanan atau di kirinya itu sudah dekat atau tidak, dia bisa memperkirakan ya gitu. Kalau nggak percaya nanti tanyain aja sama ayamnya langsung ya gitu. Nah, satu lagi nih, dari tipe cahaya yang bisa dilihat pun ternyata terbatas ya. Jadi ada beberapa jenis hewan malah melewati batas, beyond the limit gitu. Ya ini contohnya nih misalnya ada hewan-hewan yang peka terhadap apa? Terhadap cahaya di luar batas cahaya tampak yang bisa dilihat oleh manusia. Ya, manusia tuh bisa melihat atau bangsa-bangsa primata lainnya bisa melihat hanya cahaya tampak. Cahaya tampak itu panjang gelombang antara 400 sampai 700 nanometer. Ya. Nah, kalau yang saya contohkan di PPT ini itu sejenis ular dan ada serangga tuh khusus ya, itu dia cahaya tampaknya dia tidak bisa melihat cahaya tampak, tapi justru dia melihatnya di cahaya di bawah 400 nanometer, yaitu cahaya inframerah gitu. Kita manusia nggak bisa melihat cahaya inframerah ya. Jadi thermal, kecuali kita pakai kacamata thermal gitu, pakai kacamata atau filter khusus yang bisa melihat itu. Ya, tapi ini hewan ada yang dikasih ya mekanisme untuk bisa melihat ini. Tapi memang untuk serangga ini bahkan para ahli belum belum tahu gimana caranya tuh ya kok bisa peka terhadap inframerah gitu ya. Jadi dia itu peka terhadap apa? Kalau inframerah berhubungan dengan panas ya, gitu, panas tubuh gitu ya. Nah, nah ini ada beberapa contoh infrared sensor yang sudah ada sekarang ya. Jadi buatan infrared sensor yang bisa dicontoh dari beberapa makhluk hidup ya. Kalau yang konvensional ya adalah fotodioda dan fototransistor gitu. Itu yang konvensional. Sensornya maksud saya ya. Juga termasuk di situ pyroelektrik ya. Ya, jadi dia akan fokus ke energi inframerah pada sensor temperaturnya gitu. Dan sangat sensitif terhadap perubahan temperatur dalam menit gitu ya. Itu pyroelektrik. Pyroelektrik juga ukurannya banyak, dia pekanya terhadap temperatur yang seberapa sampai seberapa gitu sehingga nanti kita bisa setting ya bahwa pyroelektriknya ini hanya peka terhadap makhluk manusia gitu ya. Jadi untuk yang hewan, misalnya kucing lewat, misalnya atau apa yang lewat gitu, nggak perlu dideteksi motionnya. Biasanya pyro itu dipakai buat motion detector ya, gitu. Tapi sebenarnya kalau saya ya, karena ilmunya sudah cukup, saya sih lebih baik pakai kamera saja gitu, kamera CCD yang kita kasih kemampuan untuk peka terhadap infrared. Ya, secara normal dengan filter-filter khusus, kamera CCD itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi infrared yang panjang gelombangnya pendek gitu. Disebut dengan SWIR ya namanya, short wavelength infrared ya. Nah, sebenarnya juga dengan filter yang lebih hebat lagi dan spesial fototransistor yang ada pada kameranya tersebut ya, kita bisa menggunakan uh, untuk mendeteksi panjang gelombang infrared yang lebih panjang lagi ya. Sering disebut dengan MWIR. MWIR itu medium wavelength ya, atau yang long WIR ya. Jadi LWIR. Ya, ada 3 jenis tuh panjangnya. Biasanya kalau aplikasinya dipakai di tempat yang sangat luas ya, misalnya kapal laut misalnya untuk mendeteksi inframerah, untuk mendeteksi hewan, ikan-ikan dan seterusnya, kita bisa pakai medium atau yang long WIR ya. Nah, yang kedua ya, yang pertama ini saya kasih contoh tadi ya, yang peka terhadap cahaya. Berarti itu masuk tipe exteroceptive sensor. Nah, contoh yang kedua ini adalah contoh proprioceptive sensor yang banyak ditemukan di mana? Di makhluk-makhluk alam gitu ya. Ini contohnya adalah muscle. Muscle itu adalah otot ya, sistem gerak otot
Ya, sistem gerak otot itu adalah mekanisme yang membuat makhluk hidup bisa bergerak dengan lincah, ya, dengan sifat-sifat yang udah saya jabarkan di minggu pertama gitu, ya. Nah, nah ternyata dalam proses pergerakan otot-otot kita itu banyak sekali sensor-sensor, ya, biosensor yang bekerja untuk melakukan pengamatan terhadap otot kita sehingga tubuh kita akan memberikan reaksi yang benar pada saat kita lari-lari sangat cepat misalnya, atau kita saat jalan dengan pelan-pelan dan seterusnya, itu nanti reaksi ototnya berbeda. Bagaimana itu bisa diketahui oleh tubuh? Yaitu ada dua istilahnya ada dua parameter penting, yaitu tentang muscle stress dan muscle strain, ya. Stressing itu adalah pada saat otot itu ditekan, dan muscle strain itu pada saat otot itu meregang. Ya, proses peregangan dan penekanan ini juga ada batasnya. Kita nggak boleh kita putar-putar tangan misalnya, ya. Siku kita ini tidak bisa diputar-putar jauh lebih panjang lagi, nanti patah tangan kita. Itu artinya apa? Ada sensor yang menahan di sini, ya. Di sini nih, ya, ada satu urat, ya, atau otot yang di tempurungnya itu membatasi, ya, tulang, bahkan tulang juga bisa mempengaruhi itu bergerak, ya. Itu membuat otot itu bisa meregang atau mengkeret gitu, ya, bahasa ininya, depoknya gitu, ya. Nah, jadi di situ ada ratio of strain, ya, ratio of stressing juga ada, ya. Jadi itu kita ukur, ya. Nah, dan itu parameter ini sangat tergantung juga dengan keadaan yang disebut dengan joint position, ya, posisi dari sendi-sendinya. Ya, otot itu ada sebagai cantolan tulang, dan tulang itu setiap sambungan-sambungannya ada sendi-sendinya. Ya, sendinya itu pun diikat dengan otot-otot tertentu gitu. Ya, nah, kalau kita melakukan deteksi, ya, keadaan situasi bahwa tangan kita lagi lurus ke depan, tangan kita lagi menekuk, ya, kaki kita menekuk 90 derajat, kaki dan seterusnya lah, pokoknya alat-alat gerak ini itu berhubungan dengan posisi joinnya, ya, posisi sendi-sendinya. Ya, makanya ini jadi parameter penting juga dalam melakukan deteksi. Ya, sekarang kita ini sedang posisi apa gitu. Ya, begitu juga untuk robot, sama, ya. Sekarang robot itu posisinya lagi apa, ya? Robot humanoid yang bergerak dengan dua kaki, ya, itu tentu saja kalau nggak seimbang proses-proses berdirinya atau proses posisi-posisi tubuhnya, maka akan jatuh robot itu gitu, ya. Dan yang kedua, pada saat gerakan ada yang disebut dengan parameter joint velocity. Joint velocity adalah kecepatan gerakan dari suatu sendi, ya. Nah, gitu. Ini saya alhamdulillah nih, lama juga nih belajar tentang ini. Alhamdulillah setelah lulus S3 saya berkesempatan membimbing dua kandidat doktor, ya, yaitu Bu Ega, mungkin ada yang kenal, dan satu lagi ada Bu Yanti, ya, Bu Yanti, ya, dosen Gunadarma juga. Ya, saya membimbing mereka untuk melakukan penelitian yang terkait dengan eh, menyelidiki gitu, ya, dengan kamera, ya. Jadi intinya tuh dari saya untuk ini, saya sebagai orang yang latihan bela diri gitu karena hobi, ya, gitu. Kalau latihan bela diri itu saya bisa ketahuan tuh kalau lagi males-malesan gitu, ya. Pukulannya lurus, nggak pakai tenaga dan seterusnya. Itu guru saya tahu tuh gitu. Padahal guru saya jauh ngelihatnya gitu, ya, langsung dikasih tahu tuh. Itu Iqbal tolong pakai tenaga. Nah, misalnya begitu. Itu kurang tuh tenaganya tuh, gitu. Dia cuma ngelihat berarti kan. Nah, berdasarkan hipotesa itu bahwa sebenarnya dengan postur tubuh, ya, dengan posisi tubuh tertentu, dengan velocity tertentu, kecepatan gerakan tertentu, kita bisa lihat pakai mata. Berarti kita bisa pindahkan kemampuan guru silat saya itu ke dalam suatu kamera gitu. Bahkan untuk kesesuaian gerakan, ya, termasuk, ya, Bu Ega tuh yang pertama kali melakukan penelitian tentang similaritas gerakan, ya, sehingga nanti untuk ujian jurus, ya, cuma cukup
di depan kamera saja ya. Jadi saya masukkan dulu gerakan benarnya dari guru-guru kita, guru-guru silatnya. Lalu kemudian nanti komputer akan menyamakan gerakan dengan gerakan muridnya yang lagi dites gitu. Ya, itu Bu Ega tuh pertama kali bikin grup itu. Jadi itu dia main di joint position dan joint velocity. Ya. Nah, kemudian yang 3 tahun yang kedua ya, penelitian berlanjut setelah Bu Ega jadi dokter, saya teruskan juga karena waktu itu masih belum puas. Karena guru silat itu ya, dia bisa melihat berapa tenaga yang dihasilkannya gitu. Ya. Jadi kalau dia ngelihat saya lagi masih salah gerakannya, terus dia suka nyamperin, sini, coba pukul saya, gitu. Ya dengan gerakan yang tadi, gitu. Ya. Jadi dia bisa sampai yakin begitu bahwa pukulan saya nggak ada apa-apanya kalau dengan gerakan cara yang tadi, gitu. Berarti apa? Berarti dengan penglihatannya saja, guru silat itu bisa melihat, bisa memprediksi gaya yang dihasilkan dari gerakan saya yang masih salah tersebut. Jadi itu mah nggak akan mematikan gitu. Ya guru saya juga tahu kalau gerakan saya udah benar, dia nggak akan ngasih tuh ya dadanya buat dihajar sama pukulan saya gitu. Nah itu hipotesa inilah yang akhirnya saya sambungkan ke Ibu Darmayanti ya sebagai apa waktu itu saya sebagai kopromotor beliau gitu ya. Tolong kita selidiki ya bahwa sebenarnya dengan kamera kita ini juga ya, dengan kita kasih kemampuan sedikit kecerdasan lah pada kamera kita ya, gerakan ya, gerakan ataupun posisi awal dari suatu gerakan itu kita bisa memprediksi berapa gaya yang dihasilkan. Nah, gitu dari hasil gerakan itu. Ya, dan alhamdulillah berhasil gitu, berhasil itu ya. Jadi sekarang kamera kami ini ya, kamera yang dari penelitian 2 ibu-ibu dan 1 orang bapak ini gitu. Sekarang kameranya bisa buat menilai ya, suatu pukulan tuh berapa beratnya. Mike Tyson tuh berapa berat pukulannya. Cuma dengan catatan saya harus punya satu parameter lagi kalau untuk untuk menghitung force, yaitu adalah parameter massa tubuh. Ya, karena F sama dengan M kali A ya, rumus fisikanya. Ya, force atau tenaga itu sama dengan massa dikali percepatan. Nah, percepatan itu kan bisa dari velocity dihitungnya, bisa juga dari posisi awal dan posisi akhir. Seberapa cepat posisi awal ya bergerakan dari posisi awal ke posisi akhir. Ya, saya ngitung 2 tuh sekalian tuh ya. Berdasarkan velocity-nya juga kecepatannya berapa didapat dari posisi. Nah, gitu ya. Nah, ternyata juga saya membandingkan apa yang saya bisa lihat menggunakan kamera ya tadi ya. Jadi apa yang saya lakukan dalam 6 tahun itu adalah merubah sensor-sensor artifisial yang tertulis di sini ya ke kamera ya, ke sensor vision gitu ya. Di sini lihat ada sensor artifisial, ada banyak, ada 3 macam nih kan. Ada yang position, ada digital encoder, ada potentiometer ya. Ada yang berbasiskan magnetik. Ini kan sensor-sensor konvensional ya. Begitu juga velocity pakai electromagnetic tachometer. Tachometer itu bagian bawahnya yang ada di ban biasanya. Sedangkan speedometer ada di bagian kamunya sebagai pengendara motor. Jadi kamu tahu tuh seberapa cepat kamu melakukan mengendarai motornya gitu kan. Itu sensor velocity tuh gitu. Ya, dan sensor force juga ada tuh, piezoresistive sensor, electric sensor, magnetic sensor. Saya sampai pinjem itu ke IKIP ya, IKIP Jakarta yang ada apa namanya lab biomekanik ya. Kita pinjem satu sensor untuk mengukur beban apa namanya yang dihasilkan oleh tendangan atau pukulan gitu. Ya, ada sensor yang diikat ya, diikat dari apa di tangannya, lalu ditempelin di belakangnya. Ada juga sensor yang kayak di mall-mall tuh ya, yang tinju itu ya, ada sasaran tinjunya yang kita pukul itu sampai 1000 gitu ya skalanya gitu ya. Nah, ada 2 macam tuh waktu itu untuk apa namanya? Untuk menguji apakah penglihatan dari sensor vision saya dari kamera cerdas itu mirip dengan hasil yang menggunakan sensor konvensional seperti ini ya. Nah, jadi gitu. Baik.
Ini beberapa ilustrasi tentang sensor tadi ya. Ada Hall effect sensor, lihat di sini ada medan magnet dan ada juga medan listrik. Ya, yang di tengah-tengah ini, lempengan di tengah ini akan bisa bergerak, kita bisa sesuaikan gerakannya ya, sesuai dengan listrik yang kita berikan pada baterainya gitu. Ya, kita bisa atur di situ pakai potensiometer atau pakai apa ya, sehingga kita nanti bisa bergerak dan berhenti pada sudut-sudut tertentu. Itu kan untuk posisi ya. Nah, pada saat berhenti di sudut tertentu itu harap diingat sama otak robotnya. Sehingga nanti robot bisa melanjutkan, kembalikan ke posisi awal. Dan kalau saya ya, menurut pengalaman saya begitu. Robot itu kalau bergerak bikinlah satu gerakan rangkaian, lalu kembalikan lagi ke posisi awal, home base position supaya disiplin gitu ya, gitu. Jadi kalau dia sudah ngangkat tangan ke depan, ngambil sesuatu, pindahin ke sesuatu, lalu balikin tangannya di sampingnya. Jangan sampai dia masih diangkat tangannya, tapi dia sudah bergerak ke gerakan yang lainnya sambil jalan gitu. Ya sama kan kita juga kalau habis ngangkat kan, tangan kita langsung kembali lagi ke posisi awal ya, menggantung di kiri dan di kanan gitu. Ya, itu dengan hal efek sensor kita bisa ngeset tangan dalam posisi yang seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada juga yang sensor LVDT lebih canggih dia ya, dia lebih terkoordinasi ya, lebih baik lagi karena dia menggunakan elektrik saja ya, dengan dua jenis source elektrik ya, ada kumparan di situ yang menyebabkan motor bisa bergerak dengan posisi-posisi tertentu yang kita tentukan ya. Ada juga yang menggunakan magnetoresistive sensor ya. Ya kalau negatif ketemu negatif pasti akan tolak menolak ya, gitu. Dia hanya akan saling tarik menarik kalau positif ketemu negatif. Nah, posisi tolak menolak ini yang dimanfaatkan untuk perputaran tertentu dan berhenti di posisi-posisi tertentu ya. Nah, ini ditransformasikan ke dalam pulsa dan ini biasanya kita temukan di motor-motor apa sekarang yang bisa dalam pulsa itu ya, motor-motor stepper ya gitu. Ada juga piezoelektrik ya. Nah, itu yang kedua ya. Itu adalah contoh dari sensor yang terbanyak ditemukan, sensor internal yang kita manfaatkan ya. Atau tadi apa internal? Proprioceptive sensor ya. Jadi yang pertama tadi saya kasih contoh exteroceptive sensor yang peka terhadap cahaya ya. Terus yang kedua ini proprioceptive sensor ya, internal ya, sensor internal yang peka terhadap pergerakan otot ya, melihat posisi otot dan melihat force juga ya gitu ya. Nah, kembali saya balik lagi ke jenis sensor eksteroceptif yang dimiliki oleh hewan-hewan yang peka terhadap situasi fisik di luar. Yang kali ini dia peka terhadap gelombang ya, yang disebut dengan elastic wave sensor. Ya, elastic wave sensor itu banyak ditemukan di kaki gajah ya, atau di pada seluruh tubuh dari tikus tanah ya. Gitu. Jadi kaki gajah itu gede ya, bulat ya, gede gitu. Nah, isinya itu adalah lembut gitu seperti kaki kita ya, dan kelembutan ini ya, dia bisa menghasilkan mengemit energi elastis ya. Jadi dikeluarkan dari tubuhnya dan merambat lewat tanah gitu. Nah, energi elastik ini bisa ditangkap oleh gerombolan gajah lainnya yang sampai bahkan berkilo-kilometer dari posisinya gitu ya. Jadi kalau kita jalan kan kayak orang-orang zaman dulu ya, ya dia suka ngedengerin ke tanah tuh ada gerbek-gerbeknya gitu ya. Itu orang-orang terlatih ya, itu mah orang-orang zaman dulu gitu. Nah, itulah yang sebenarnya yang dilakukan oleh gajah sehingga gerombolan gajah yang satu umumnya tidak ketemu dengan gerombolan gajah yang lain gitu. Ya, supaya nggak berantem kali ya, gitu. Beda kalau orang demo ya, kalau orang demo justru demo mendukung sama demo yang menolak pengen ketemu supaya bisa berantem gitu. Tapi nggak juga, nggak, itu cuma main-main ya, gitu. Nah, kemampuan inilah gitu ya, juga sama ya pada mole rat ya, pada tikus tanah ya. Kemampuan ini kemudian menginspirasi ide dibentuknya suatu sensor yang disebut dengan accelerometer. Ya, accelerometer ini adalah cikal bakal sensor gempa ya, yang alatnya namanya seismograf ya, dan skalanya disebut dengan
skala Richter, karena ilmuwan yang yang menemukan ini adalah namanya Richter, ya, gitu. Akselerometer tuh cara kerjanya itu adalah seperti bandul kayak begini. Bandul ini adalah gaya normal. Gaya normal ini selalu tegak lurus terhadap gravitasi, ya. Ya. Jadi gravitasi ini, ya, kemudian apa istilahnya? Akan bergerak, ya, bergerak kalau ada getaran, gitu ya. Gerakan kalau makin keras tuh, makanya kemudian itulah yang dibaca getarannya itu oleh siapa? Oleh alat yang bernama seismograf, ya. Ini siapa nih? Ada yang nanya nih kelihatannya. Saya lihat pertanyaannya apa, ya. Mantep nih ya, nanyanya pakai bahasa Inggris nih, ya, gitu. Opinion explain according to sensor the relation between control system. Sensor biasanya limited, ya, dan hanya bisa untuk membaca informasi pada variabel tertentu. Jadi ya, meletakkan banyak sensor di dalam mesin akan bikin banyak informasi yang bisa efektif, ya, supaya kita bisa mendapatkan kontrol sistem yang sempurna. Tapi ya, ini implied every sensor every place or just place some sensor in important input and control. Any sensor really needed? How about the uncontrolled system? Thank you. Or just place some sensor in important input. Nah, gitu ya. Ya memang kalau penggunaan sensor, ya penggunaan sensor itu hanya kalau dibutuhkan gitu, karena penambahan sensor adalah penambahan komputasi, begitu ya. Jadi peletakan sensor yang terbaik adalah di tempat-tempat yang memang dibutuhkan gitu. Ya, kalau kita mencontoh alam gitu, mencontoh manusia aja gitu ya. Banyak sekali sensor yang harus dipasang. Ya, dan itu juga akan berpengaruh terhadap kebutuhan energi. Ya, dan kebutuhan komputasi, alat-alat komputasinya, prosesornya. Ya, bagi saya sendiri misalnya begini. Pemasangan sensor visual itu biasanya menyita energi ya, menyita energi. Ya, kalau saya misalnya pakai Raspberry, ya, maka kontrol utamanya pakai Raspberry, ya. Kadang-kadang saya pecah ke Arduino juga, jadi Raspberry saya dikerjasamakan dengan Arduino di dalamnya gitu, ya. Jadi untuk sensor-sensor misalnya ya terkait dengan velocity, ya, dan seterusnya gitu ya. Ya, velocity yang rendah-rendah gitu ya, putaran roda, tachometer dan seterusnya, saya pakai Arduino aja gitu. Ya, sedangkan kalau saya harus pakai vision sensor dari kamera, kan proses image processing tuh benar-benar menyita energi komputasi. Ya, makanya saya pakai itu di Raspberry. Bahkan bisa jadi ada 2 Raspberry yang saya gunakan. Ya, jadi Raspberry yang pertama khusus buat kontrol semuanya, yang Raspberry yang kedua buat sensor visual gitu. Di situ kamera ya bisa stereo vision dan seterusnya. Lalu untuk sensor kecil-kecilnya saya pakai Arduino aja sebagai controllernya. Jadi Arduino ya misalnya untuk lampu-lampu atau untuk sensor-sensor konvensional yang lainnya, suhu dan seterusnya gitu. Ya, nanti semuanya dimanajemenin oleh kontrol pusatnya yang ada di Raspberry utama. Jadi memang begitu. Ya. Jadi intinya ya kita punya otak ya, kalau manusia punya otak sebagai sentral, tapi kita juga punya sensor yang bergerak juga berdasarkan gesekan, berdasarkan apa yang ada di tubuh ini, tapi semua kontrol ke dalam, ke otak semuanya, ya. Gitu. Ya, makanya memang nanti ya lebih detailnya lagi ya kuliah tentang sensor itu ya ada sih kayak di kita udah ada ya sistem sensor ya gitu. Jadi multiple sensor itu juga ada tekniknya, bagaimana kita melakukan manajemen multiple sensor sehingga sensornya bisa bekerja di waktu yang seakan-akan bersamaan dan bekerja di waktu yang tepat. Nah, itu intinya seperti itu, ya. Nah, jadi begitu kira-kira. Ya, balik lagi ke materi ya, sedikit lagi.
tadi adalah sensor yang berhubungan dengan istilahnya apa? Elastic wave ya gitu. Itu juga banyak ditemukan di alam. Nah, sensor yang berfungsi ya banyak ditemukan di alam itu juga adalah kemampuan untuk mendeteksi eh, jarak gitu ya. Jadi ada metode ya metode pendeteksi jarak ini di alam itu ditemukan ada dua macam. Yang pertama mendeteksi jarak memanfaatkan suara ya. Yang kedua mendeteksi jarak berdasarkan penglihatan gitu. Ya, kalau manusia kita bisa mendeteksi jarak dengan melihat ya, melihat sejauh mana itu kita bisa presisi ini semeter, ini 2 meter gitu. Ya. Nah, itu kalau kita manusia karena pakai dua mata ya, berarti pakai binokular vision ya, tapi ada sejenis makhluk lain yang tidak matanya yang tadi misalnya yang terpisah di kiri dan di kanan ya, dia pakai monokular tekniknya ya. Ayam itu kalau lagi ngukur ya, dia akan lihat pakai mata kanannya misalnya atau mata kirinya, ya terserah ayamnya itu mah gitu. Lalu dia akan bergerak ke beberapa langkah ke tempat yang berbeda, lalu kemudian dia akan melihat lagi pakai mata kanan atau mata kirinya ya. Jadi perbedaan dua sudut pandang itulah yang kemudian secara ilham ya, diilhamkan ayam itu bisa melihat ukuran jarak yang ditempuhnya. Nah, terkait dengan bagaimana menggunakan metode suara untuk mendeteksi jarak ya, inilah yang menginspirasi terjadinya sensor ultrasonik ya. Nah, tekniknya disebut dengan echolocation atau sering disebut dengan biosonar ya, biological sonar. Gimana caranya? Ya, hewan-hewan ini akan teriak-teriak lah begitu istilahnya. Dia akan mengemit ya, melontarkan gelombang ya, gelombang-gelombang yang kemudian dia akan mengukur echonya, pantulan gelombangnya ke dirinya kembali ya. Jadi itu contohnya ada kelelawar tuh ya. Ya, begitu ketemu suatu objek, maka objek itu akan memantulkan gelombang dan dia tangkap di kupingnya. Ya, dari situ dia tahu bahwa ada objek di sana. Ya, apa yang dia ukur adalah time delay-nya, ya. Time delay-nya ya antara sinyal yang dia lontarkan dan echo yang kembali kepadanya, gitu. Ya. Jadi biasanya beam-nya itu aliran beam itu apa namanya? Gelombang itu ya, arah gelombangnya itu kalau di makhluk itu dia akan teriak sambil nengok kanan kiri supaya semua arah dia dapatkan ya. Jadi nanti hebatnya telinganya hewan itu adalah dia bisa menangkap berbagai macam jenis ya gelombang yang sudah dia lemparkan itu ya, dan dia pisah-pisahkan di telinganya sehingga dia tahu situasi sekitar yang ada dengan sangat jelas walaupun dia tidak pakai mata gitu ya. Dia bisa tahu tuh di mana ya, kemana harus pergi ya, dia bisa tahu seberapa besar hewan lain yang kelihatan itu gitu ya, terus bentuknya seperti apa, animal yang seperti apa gitu ya, dan beberapa feature seperti yang kita lihat tapi itu dilihat berdasarkan kupingnya gitu. Ya, di sini ada beberapa burung yang bisa melihat cara itu, biasanya burung-burung yang tinggal di di dalam gua. Kemudian ada beberapa ikan yang bekerja dengan cara itu mendeteksi sesuatu, yaitu misalnya lumba-lumba ataupun ikan paus tuh, ya ikan paus tuh suka nyanyi tuh, ya. Gitu. Kalau kelelawar dia lagi nyanyi-nyanyi untuk navigasinya kita nggak bisa dengar karena dia menggunakan gelombang yang di luar kemampuan kuping kita untuk mendengar, ya. Gitu. Kalau lumba-lumba ataupun ikan paus kita suka dengar ya suara-suaranya ya, mencicit ya begitu, ya. Itu juga salah satu mekanisme mereka untuk melakukan navigasi ya, proses navigasi. Hebat ya, begitu. Dan kemudian juga akhirnya perkembangan mekanisme ini membuat orang terinspirasi untuk menyelidiki bagaimana sebenarnya telinga itu bekerja ya, karena memang kalau mau menyelidiki sekalian kita selidiki aja telinga manusia gitu ya, karena manusia ini kan telinganya paling
sempurna gitu ya. Jadi ada gendang telinga, ada bagian rumah siputnya yang sebagai filter yang akan membeda-bedakan intonasi suara sehingga kita bisa pahami maknanya gitu ya. Tergantung itu nanti semuanya akan dikirim, ditransmitkan ke otak sehingga otak nanti akan memahami itu. Ya, kalau kita tahu oh ini suara tukang roti gitu, ini suara apa gitu ya. Suara bahasa gitu, kita mengerti bahasanya gitu. Ya, nah, itu juga sangat diinikan oleh telinga ya, tapi memang telinga ini penting dijaga ya gitu ya, karena gendang telinga ini akan bergetar terus-menerus kalau dia mendengar suara ya, dan ada batas desibel yang bisa diterima oleh telinga kita ya gitu, hati-hati ya gitu. Ini penggunaan earphone ini juga kamu harus hati-hati nih, jangan terus-terusan dipakai sambil tidur ya, karena waktu tidur istirahat harusnya telinganya, tapi dia malah bergetar terus-menerus sampai bangun. Itu juga harus hati-hati ya. Kita nggak mau kan telinganya udah nggak berfungsi, sementara kitanya masih hidup gitu. Nah, yang terakhir ada satu indera lagi ya yang sangat besar ya, ditemukan di alam, itu terkait dengan olfaction. Kemampuan untuk peka terhadap bau-bauan gitu ya. Jadi biasanya mamalia ya sangat peka terhadap bau-bauan, dan khususnya lagi adalah karnivora atau ungulates. Ungulates itu hewan-hewan yang bergerak dengan kukunya gitu ya. Jadi gitu kira-kira. Jadi dia pakai sangat peka tuh untuk membaui sesuatu. Ya, kalau burung hampir semuanya nggak peka terhadap bau, tapi ada beberapa burung yang ada di gambar ini, petrel, albatros, dan kiwi yang peka terhadap bau. Ya, nah ini contoh ya karnivor ya, mamalia yang sangat peka terhadap bau ya. Yang paling radikal itu adalah anjing gitu ya, gitu. Anjing aja kita sebut ya, gitu. Ini bukan mau ngeledek ya. Atau kita sebut anjay. Nah, janganlah itu malah ngeledek ya. Nanti saya kena undang-undang ITE ya, gitu. Ya, jadi anjing ini bahkan lihat 100.000 kali sampai 1 juta kali kekuatan penciumannya dibandingkan dengan manusia. Ya, ini ada beberapa contoh anjing-anjing yang hebat penciumannya. Nah, ini kita bisa buat nih sistemnya ya. Nah, di dunia hewan juga ada juga yang agak aneh, perkecualian mamalia primata nih, ada satu monyet yang susah susah mencium sesuatu gitu. Ya. Ikan juga termasuk yang well developed sense of smell ya. Ya. Tapi nggak semuanya ya. Hanya ikan-ikan tertentu, terutama ikan-ikan yang punya kumis, punya sungut. Ya, contohnya kalau ikan di air tawar, lele ya, gitu. Tapi juga serangga juga begitu ya. Tidak semua serangga yang peka terhadap bau, tapi serangga-serangga yang punya antena. Ya, kecoa punya antena nggak? Ya, punya ya. Kecoa punya antena, berarti dia peka terhadap bau ya. Jadi begitu. Kemudian yang dekat dengan mekanisme bau ya, kemampuan indera bau membaui ya, itu adalah kemampuan indera pengecapan ya, itu disebut dengan gustatory system ya. Gustatory system lihat biasanya bekerja dengan mekanisme sensor array ya. Kalau di manusia atau di makhluk hidup ya, ini sel-sel bekerja dengan cara membuat array sel yang berbeda-beda kemampuannya ya. Contohnya lihat ada gambar di sana tuh. Ya, ada array yang seperti rambut lurus ke atas, ada yang bulat, ada yang seterusnya. Ya, itu semuanya untuk kepekaan terhadap bau-bau bukan bau, rasa-rasa yang berbeda. Ya. Dan kalau kita lihat di lidah kita nih di dalam nih ya, itu juga bisa merasakan berbagai macam berbagai macam rasa ya, dan beda-beda ya gitu prioritasnya gitu. Yang di depan itu rasa manis apa rasa asin gitu, yang di belakang rasa pahit, yang di pinggir asin, asam, pedas, dan seterusnya gitu. Pedas kalau nggak salah paling belakang ya, saya juga nggak hafal itunya, tapi
Itulah yang membuat array. Dan sebenarnya kalau array itu perhitungannya adalah rata, ya rata-rata. Ya. Dari sekian apa yang dikecap gitu kan, rata-ratanya apa? Ya, kadang-kadang kita sebut dia manis karena memang manis gitu, karena sebagian besar indera pengecap kita ya di array itu di lidah kita terasa manisnya cukup luas gitu. Walaupun sebetulnya ada rasa asinnya, tapi rasa asinnya tidak signifikan. Jadi makanya kita sebut dia asin atau manis tuh. Ya. Nah, hubungannya dengan olfactory system ya, mulut sama hidung tuh cuma dibatasi oleh satu membran saja, dinding atas ya, dinding atas nih ya. Dinding atas di situ nanti ada hubungannya tuh ya. Makanya kalau di kedokteran itu disatukan ya. Jadi apa istilahnya? THT ya, telinga, hidung, tenggorokan, karena semua pusat inilah ya berhubungan satu sama lain ya. Jadi apa yang kita rasa di mulut juga biasanya akan menjadi satu dengan apa yang kita cium di hidung gitu. Ya. Nah, itu ada saraf yang nanti akan mengirimkan ke dalam otak gitu ya. Jadi mungkin kamu akan ngerasa ya misalnya apa? Minum teh menggunakan daun mint. Mint itu kan ada aromanya. Begitu kita taruh daun mint ke air panas tuh aroma mintnya langsung enak ya. Terus begitu kita minum teh dengan daun mint itu juga terasa ada hangat-hangat di bagian lidah kita gitu. Ya, itu ada sambungan antara bagian penciuman dan bagian apa? Bagian perasa ya. Dan jangan salah tuh ya, indera penciuman kita nih yang kayak akar-akar ini warna hitam di gambar itu, ya itu banyak sekali selnya sehingga bisa membedakan 20.000 jenis. Ya, 20.000 jenis bau ya gitu. Kalau saya suruh sebutkan kira-kira kamu tahu berapa ratus bau atau bahkan cuma beberapa puluh bau aja gitu ya. Banyak bau yang belum kita baui misalnya dan belum tahu kita definisinya bau apa ini gitu. Ya mungkin kalau seratusan kali udah ada ya gitu. Dengan umur sekarang nih ya hampir 20-an atau 20-an lebih nih harusnya apa namanya? Database bau kita udah cukup banyak tuh gitu ya. Nah, kemudian secara elektroniknya ya, secara buatannya, artifisialnya ini ada nih ya. Kita beberapa teknologi yang mencoba menggantikan organ lidah dan organ hidung gitu. Ya. Jadi artificial nose dan tongue ya. Nah, biasanya dipakai buat polusi ya, untuk environmental pollution monitoring gitu. Ya. Jadi teman-teman ya yang sudah misalnya PI-nya menggunakan sensor suhu apa? Sensor bau misalnya, sensor CO2, sensor CO, ya, sensor polusi ya, gitu ya, atau sensor gas dan seterusnya. Biasanya kita pakai itu, ya. Dan aplikasinya ke non-invasive diagnostik biasanya. Suatu yang diagnosiknya nggak perlu disentuh ya, cukup bau-bauannya aja, gasnya yang ada di sekitar itu yang dibaca ya. Misalnya di sini membaca pernapasan pasien gitu, menganalisis urin dan seterusnya cukup dilihat aja gitu, nggak perlu disentuh gitu ya. Nah, membaui ya, bau badan misalnya ya, skin odor ya, bau badan dari kulit gitu. Ya, dan ini juga membantu produk drink ya atau makanan dan minuman. Ya, termasuk deteksi apa namanya? Gas-gas yang berbahaya ya. Gas biologi ataupun gas kimia ya gitu. Nah, gimana cara kerjanya sensor itu ya? Ada satu bagian nih yang warna-warni nih kelihatan ya. Itu sensor array disebut colorimetric ya, yang peka terhadap situasi kimiawi ya. Kalau ada kimia-kimia tertentu, baik itu berupa gas ataupun berupa cairan atau liquid, maka ini akan membuat sensor ini warnanya akan berbeda-beda. Warna berbeda-beda ini kita akan lakukan pattern recognition dan kemudian akan kita klasifikasi dengan pengetahuan yang ada di dalam komputer kita. Ya, jadi begitu kira-kira. Jadi memang hidung kita tidak perlu pendeteksi warna sih sebenarnya ya. Dia bekerja secara biologis gitu.
Sedangkan buatannya masih ada pendeteksi warnanya. Pendeteksi warna itu sebenarnya kemampuan apa? Kemampuan mata gitu. Jadi di hidung kita kalau dibuatan itu belum bisa dicontoh dengan semaksimal mungkin karena kita menggunakan pattern recognition-nya dengan mekanisme mata ya, colorimetry gitu ya. Jadi bedanya kalau apa tadi gustatory dengan olfaction. Olfaction itu untuk bau dan kalau bau itu berhubungan dengan gas, sedangkan gustatory itu untuk rasa dan rasa itu biasanya berhubungan dengan liquid atau benda-benda. Ya. Nah, ini ada contoh ENOS dari NASA ya. Dari NASA dia punya apa? Dalam bentuk resistansi-resistansi yang berbeda, bahan pendeteksinya ini berbeda ya. Dibuat dari polimer film ya. Jadi kalau dia pakai peka, dia peka terhadap bau-bauan tertentu. Jadi kalau bau-bauan tertentu lewat, nah ini misalnya ada bagian polimer yang membesar ya, jadi resistansinya ikut membesar. Ya, kemudian nanti dia akan merata-ratakan sejumlah array ini sehingga nanti apa yang dominan. Dari situlah kita ketahuan itu adalah bau apa gitu. Ya, begitu juga yang di bawah tuh contoh yang lainnya yang membesar adalah yang warna merah. Ya, yang warna biru anteng-anteng aja ya, merah sama mana yang membesar dan ada yang mengecil juga gitu ya. Jadi ada bau yang menimpa bau yang lainnya gitu ya. Sama ya misalnya kita kan kalau urusan dengan bau-bauan, bau yang paling kuat itu kan bau kopi ya. Bau kopi itu bisa kalau makan apa gitu kita tutup dengan kopi, maka semuanya jadi bau kopi begitu ya. Nah, itu baik ya, ini yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya, masih monitor ya kawan-kawan? Ya, jadi saya ingatkan lagi, yang belum absen, silakan absen ya. Ya. Silakan absen dulu yang belum absen, tapi kalau yang sudah absen, yang sudah cukup, saya cek dulu nih di sini. Saya copy dulu ya. Oke ya, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan ya, kalau gitu. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai, ya sama-sama. Sampai ketemu minggu depan ya. Oke, ada absen tambahan ya. Oke, tenang. Nanti saya masukkan.